يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب عمر يا شيخنا ولي الحزامي. عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian Sulhul Majami terus menembus hati-hati para jamaah. Untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan aktivitas ini penuh dengan kesungguhan. Karena yang Allah lihat adalah satu kesungguhan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bersamalah kalian kepada orang-orang yang sidik, kepada orang yang jujur, orang yang mempunyai kesungguhan besar dalam beragama. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Kenapa? Ketika kita dekat dengan mereka para pembesar, maka kita bakal menjadi pembesar. Dunia kah atau akhirat kah? Ketika kita mau wangi, dekat dengan tukang minyak wangi sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya kita dekat dengan orang yang sedang bermain dengan api contohnya, atau dengan tukang besi contohnya, maka kita bakal kecipratan api. Setidak-tidaknya kita bakal mendapatkan api tersebut. Ini merupakan sebuah kiasan yang datang dari baginda Rasulullah, tergantung kepada almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Nah, tidak terjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah kecuali sebelumnya dia dekat kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu ungkapan, beruntung buat orang yang bisa melihat Rasulullah, dan beruntung buat orang yang bisa pernah melihat orang yang pernah melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beruntung buat orang yang melihat Rasulullah, atau yang pernah melihat Rasulullah, atau yang pernah melihat dari yang pernah melihat dari baginda Rasulullah. Lihat sebuah keberuntungan. Kenapa? Di situ ada sidik, ada kejujuran. Betapa hati kita diungkapkan ada sebuah kejujuran. Allah Subhanahu wa taala mau melihat sebuah kemaksimalan kita dalam melakukan ibadah, kejujuran kita, kesungguhan kita. Al-Ustaz Rizq Rahman, satu fenomena besar betapa dalam sebuah kehidupan penuh dengan sebuah kejujuran, sebuah keikhlasan hati, karena itu yang bakal dicapai oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ungkapan sering kita hafal dan sering kita bahkan memahami, man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Yang sungguh-sungguh. Kenapa? Kesungguhan. Orang kafir saja ketika mereka bersungguh-sungguh dapat. Ekonominya mereka, politiknya mereka, itu adalah orang kafir. Kenapa? Dari kesungguhan. Masalah dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia buat yang Allah beri, yang Allah kehendaki, dan juga yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki. Tapi Allah memberikan akhirat hanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan akhirat adalah orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kejujuran hati, keikhlasan galbi yang ada di dalam hati sanubari seorang muslim. Ustaz Rizq insyaallah akan memberikan sebuah keindahan ungkapannya kepada kita sekalian. Wa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ba'du. Sama-sama kita hormati guru mulia kita, Kiai Haji Khairul Hidayat dan Habib Saleh Al-Dawilah. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Semua dijadikan orang yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Dalam sebuah kejujuran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birr, wa inna birra yahdi ilal jannah."
Wa innar rajula la yasduq hatta yuktab indallahi siddiqan. Sesungguhnya kejujuran itu memberikan sebuah kebaikan. Maka bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin menjadi orang yang baik, ingin hidupnya baik, ingin masa depannya baik, ingin punya jodoh yang baik, ingin punya anak yang baik, maka hendaklah dia jujur. Karena kejujuran akan membawa segala kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan akan Allah berikan. Kebaikan kehidupannya, kebaikan dalam rezekinya, kebaikan dalam rumah tangganya, kebaikan dalam keilmuannya, kebaikan dalam pekerjaannya, kebaikan dalam nasib dan semuanya di dalam kehidupannya akan diberikan kebaikan oleh Allah karena jujur. Dan kebaikan-kebaikan itu memberikan kesurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang selalu jujur, hidupnya jujur, maka dia kalau senantiasa selalu jujur, maka dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Minas siddiqin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tersebut. Amin, amin ya Allah. Akan tetapi kebalikan dari kata sebuah jujur itu kebohongan. Innal ghidba yahdi ilal fujur. Innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu memberikan daripada akibatnya itu sebuah keburukan, kejelekan, sebuah dosa. Akhirnya rezekinya seret, Ya Allah. nasibnya jelek, rumah tangganya apes, Ya Allah. kagak ada kawan, nggak ada teman. Kenapa? Tukang bohong, orang ada yang mau main ke dia. Apes tuh, melarat dia, susah hidupnya. Kenapa? Karena bermula dari sebuah kebohongan. Na'udzubillah. Al-fujura yahdi ilan nar. Belum masuk neraka, di dunia udah kayak neraka dia. Kenapa? Gara-gara suka bohong, suka tipu. Na'udzubillah. Wa inna rajula la yakdzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seorang itu akan terus-menerus berbohong sampai akhirnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang tipu di sisi Allah, kadzab. Karena kebohongan itu kalau nggak buru-buru dia taubat, kebohongan itu akan mengajak kepada kebohongan yang kedua, dan kebohongan yang kedua akan mengajak kepada kebohongan yang ketiga, dan kebohongan yang ketiga mengajak lagi kepada kebohongan, terus dikirain bakal kelar bohongnya, oh enggak, terus kelar bohong tuh sampai dicap sebagai munafik. Na'udzubillah. Ya Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang yang tukang bohong, munafik di neraka yang paling bawah, di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Mungkin cukup sekian, sedikit ini bermanfaat dan barokah buat kita semua. Akademi lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kajian yang membuat kecerdasan kepada kita, betapa kita harus berlalu dari sebuah kedustaan, masuk kita dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kejujuran. Jujurlah padaku dalam satu bait. Jujur padaku. Usduk ma'allah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Sekarang banyak orang alhamdulillah perempuan-perempuan pada zaman sekarang tidak terlihat mulutnya. Bahkan terkadang nggak pakai jilbab, mulutnya semuanya tertutup. Alhamdulillah. Tertutup dengan apa? Masker. Dengan, ya itu dia, dengan masker. Tapi mudah-mudahan mereka semua kaum perempuan bukan cuma sekedar maskernya doang yang bakal mereka menutup mulutnya, semuanya insya Allah pakai niqab insya Allah. Amin. Tertutup semuanya auratnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Habib Saleh bin Yahya bin Muhammad Maula Dawilah, falyatafaddal ma'juran. Alhamdulillah.
نحمده حمدا يفوق حمد الحامدين Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu pujian yang melebihi daripada pujian-pujian orang yang memuji. ونشكره شكرا يفوق شكر الشاكرين Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang rasa syukur melebihi daripada orang-orang yang bersyukur. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد Dan kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. الذي ما من خير إلا ودلنا عليه Dan tidak ada kebaikan kecuali dialah yang sudah memberikan arahan kebaikan kepada kita sekalian. وما من شر إلا وحذرنا منه Dan tidak ada keburukan kecuali sudah diberikan peringatan oleh baginda Rasulullah kepada kita, وعلى آله وصحبه وسلم. kepada keluarga dan para sahabatnya seluruhnya. وأما بعد Adapun setelah itu, الصدق jujur. الصدق له أقسام Jujur ada macam. صدق بالأقوال Jujur dengan perbuatan, وصدق بالأعمال dengan amal perbuatan وصدق بالأحوال dan keadaan. كما قسموا الإمام ابن القيم وغيره Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim dan ulama-ulama lain menjadikan macam sidik ada 3. بالأقوال هو استواء اللسان على الواقع Ketika disebut dengan kejujuran lisan, artinya kebenaran lisan dengan sesuatu kejadian yang nyata. أن يتكلم بما وقع Jadi dia berbicara dengan sesuatu yang memang terjadi. وصدق الأعمال هو استواء الأعمال على الأمر والمتابعة استواء Yang- الأعمال على الأمر والمتابعة Yang disebut dengan kejujuran amal perbuatan, di mana kesesuaian amal perbuatan tersebut dengan perintah dan mengikuti. أي الأعمال تستوي على الأمر الذي أمر الله تكون أعمالنا كلنا على الأوامر ومتابعة نبينا محمد Dan ketika perilaku-perilaku sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah perintah-perintah tersebut bakal mengikuti dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. والصدق في الأحوال Dan juga ada jujur dalam keadaan, استواء أعمال القلوب والجوارح yaitu bagaimana harus berkesesuaian hati dengan anggota tubuh yang ada على الإخلاص secara ikhlas karena Allah, وبذل الوسع والطاقة في تحصيله dan memaksimalkan kemampuan yang sangat tinggi untuk selalu memperbaiki rasa jujur tersebut. أعمال القلوب والجوارح مخلصة لله Amal perbuatan yang hati sanubari dan juga amal perbuatan zahir dijadikan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. والإنسان إذا صدق مع الله صدقه الله سبحانه Ketika manusia dia sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal memberikan kepada manusia tersebut pun kejujuran. غزوة من الغزوات نبينا محمد جاء في غزوة حنين جاء صحابي Dalam satu peperangan Hunain pernah datang sahabat baginda Rasulullah Muhammad. النبي وزع الأموال والغنائم Ketika itu baginda Nabi besar Muhammad membagi-bagikan itu harta rampasan perang kepada sahabat-sahabatnya. قال يا رسول الله ما خرجنا لأجل ذلك Kata salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, kami tidak keluar untuk mendapatkan harta rampasan itu ya Rasulullah." قال على ماذا؟ Dengan apa? قال على أن يصيبني سهم من هنا Buktinya aku kena tertusuk satu anak panah di sini وأستشهد في سبيله dan aku mengungkapkan bersyahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala وأن أدخل الجنة dan aku bakal masuk ke dalam surga. قال النبي إن اصدق الله يصدقك Jika benar-benar engkau jujur kepada Allah, Allah bakal memberikan arti kejujuran kepada engkau. فخرج وجاهد Kemudian sahabat tersebut keluar untuk berperang. وصابه السهم في المكان الذي حدده Kemudian tertimpa anak panah sebagaimana yang beliau bicarakan kepada baginda Rasulullah persis di tempat yang diisyaratkan tersebut. صدق الله
Allah memberikan sebuah kejujuran kepada sahabat tersebut. فهذا معاني الصدق. Ini di antara makna-makna kejujuran. وأعلى مراتب الصدق Dan- الصديقية. Dan derajat-derajat satu kejujuran, ada satu derajat yang sangat tinggi namanya as-siddiqiyah, yang orang-orang yang mendapatkan rasa kejujuran yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, وهي كمال الانقياد لرسول نبينا محمد. yaitu kesempurnaan betul-betul mengikuti dalam sepak terjangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وكمال الإخلاص kesempurnaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, للمرسل وهو الله. yaitu kepada zat yang maha memberikan arahan, yang memberikan utusan, itu Allah Subhanahu wa taala. كمال الانقياد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kesempurnaan untuk mengikuti, kesempurnaan mengikuti baginda Rasul Muhammad. وكمال الإخلاص لله المرسل. Kesempurnaan ikhlas karena ketika dia mengikuti zat yang maha memberikan aturan dan memberikan هذه urusan. مرتبة الصديقية. Ini yang disebut dengan martabat yang sangat tinggi, yaitu martabat as-siddiqiyah. الله سبحانه وتعالى جعلها بعد مرتبة الأنبياء. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan derajat tersebut setelah derajat para nabi. قال الله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. Dan barang siapa dalam firman Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat kepada orang-orang sebelumnya, أولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين. yaitu mereka sudah menjalankan dari mereka orang yang beriman sebelumnya, dari para nabi dan orang-orang yang mempunyai derajat as-siddiqiyatul kubra, والشهداء والصالحين. yaitu mereka juga adalah orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. فالمرتبة بعد النبوة هو الصديقية. Derajat yang sangat tinggi setelah derajat kenabian yaitu adalah derajat as-siddiqiyah. كما سيدنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق الذي وصلها. Sebagaimana diungkapkan, disebut Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang telah diungkap. والإنسان يعرف الصديق يسعى في تحقيق الصديقية. Yang seharusnya setiap manusia berusaha untuk menjadikan dirinya adalah siddiq. ويسعى أن يصدق في أقواله. Selalu berusaha untuk jujur dalam segala ungkapannya. كما سمعتم وما زال الرجل. Sebagaimana kalian mendengarkan dari Al-Ustaz Razik tadi, yang selalu seseorang selalu ويتحرى الصدق. dan selalu menjaga, inna rajula yasduqu wa yataharra as-sidqa, yaitu seseorang dia jujur dan dia menjaga kejujuran, أن يسعى ويجاهد نفسه حتى يعطيه الله. bersungguh-sungguh sampai dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersungguh-sungguh. اللهم حققنا بهذه المرتبة. Amin amin. واغفر ذنوبنا Amin ya Allah. Amin ya Allah. وعافنا واعف عنا. Amin ya Allah. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Amin. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.